Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah mabad. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ingin mengelaborasi perjalanan Nahdlatul Ulama ini sejak didirikan sebagai upaya-upaya membangun strategi untuk mewujudkan gagasan awal dari didirikannya Jamiyah ini. Nah, sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa di dalam pandangan, sekurang-kurangnya pandangan Kiai Hasyim Asy'ari, dan sebetulnya ini juga adalah doktrin fundamental dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa agama ini beredar di sekitar ulama. Agama ini harus beredar di sekitar ulama, karena agama itu tidak boleh ngarang sendiri, dan ulama itu tidak boleh ngarang juga. Ulama itu ketika berpikir harus mampu merujukkan pemikirannya kepada sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Karena itu kemudian sanad itu juga menjadi bagian dari doktrin yang fundamental. Nah, semuanya harus beredar di sekitar ulama. Nah, kemudian di dalam Muqaddimah Qaulun Asasi itu Hadratus Syekh mengutip ayat-ayat Quran yang memang terkait dengan keulamaan, mulai dari surah atau nature dari ulama itu sendiri, tanggung jawab dari ulama, sampai kepada norma-norma yang harus dipegang oleh umat di dalam memperlakukan ulama. Bahwa sebagai umat ya kita harus mengikuti ulama, mendengarkan ulama, mendukung, membantu, dan seterusnya. Nah, ini wawasan seperti ini sangat kuat sebagai praktek budaya di tengah-tengah masyarakat Nusantara sejak lama. Nah, saya kira kita perlu juga melihat, membuka-buka juga sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah, di Afrika Utara dan India misalnya, ya, dan membandingkannya dengan sejarah Islam di Nusantara ini. Dan di situ kita akan bisa melihat bagaimana secara sosiokultural kedudukan ulama itu
punya nature yang berbeda-beda dari satu lingkungan budaya ke lingkungan budaya yang lain. Nah, secara umum kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat Muslim atau wilayah berpenduduk Muslim mulai dari Afrika Barat sampai ke India Barat ini dulu selama berabad-abad dikuasai oleh imperium-imperium besar yang bertahan lama, mulai dari zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian munculnya Daulah Utsmaniyah, ya. Kemudian juga Daulah Safawiyah di Persia bagian timur, sementara di Afrika itu sebelah selatannya Sudan, sebelah selatannya Ethiopia itu ada daulah apa namanya, Timbuktu, ada kerajaan Timbuktu di situ, yang rajanya itu dikatakan sebagai raja terkaya sepanjang sejarah itu. Musa, Amansa Musa atau siapa namanya. Kemudian Mughal di India. Nah, di dalam masyarakat Muslim yang dikuasai oleh daulah-daulah besar ini, kehidupan masyarakatnya kurang lebih dikendalikan oleh kekuasaan politik dari daulah-daulah besar itu. Sementara ulama-ulama itu mendapatkan otoritasnya ketika diberi kedudukan oleh daulah-daulah itu di dalam keseluruhan struktur birokrasi pemerintahannya. Mungkin pada waktu itu belum birokrasi ya, tapi tetap saja ada struktur. Seperti misalnya pengadilan itu ada kondi-kondi yang ditunjuk. Nah, kondi-kondi ini pasti orang-orang alim toh. Dan mereka ini kemudian mendapat kedudukan kedudukan yang otoritatif di tengah-tengah masyarakat atas dukungan dari sultan. Itu di berbagai negara atau masyarakat Muslim pada waktu sekitar sampai dengan akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Nah, sejak awal memang seperti itu. Sejak awal, saya kira sejak zaman Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kanjeng Rasul sendiri kan ya beliau sendiri adalah pengampu ilmu yang sudah diteruskan oleh khalifah-khalifah yang masing-masing adalah pengampu ilmu. Ya, makanya Al-Mawardi memberi syarat imam itu harus mujtahid, karena dari awal normanya itu seperti itu, pengampu ilmu yang menguasai seluk beluk agama secara sempurna. Nah, tapi dalam sejarah, pada satu titik dalam sejarah, konvergensi antara penguasa politik dengan penguasa ilmu ini tidak bisa lagi diteruskan, tidak ada lagi
katakanlah orang alim, kiai yang punya kemampuan membangun kekuasaan, dan tidak ada penguasa yang sempat ngaji lagi karena udah kerjaannya sudah konsolidasi militer, sehingga penguasa yang alim itu sudah hampir tidak ada lagi. Hanya di 1-2 kali dalam sejarah diceritakan ada penguasa yang alim, tapi secara umum sudah tidak ada lagi konvergensi antara kapasitas kekuasaan kesultanan dengan kapasitas keulamaan ini. Nah, maka kemudian otoritas ulama digantungkan pada pinjaman, dalam tanda kutip, pinjaman dari sultan. Kalau sultan meminjamkan otoritas kepada ulama itu, ya, dengan mengangkatnya sebagai qadhi atau mengangkatnya sebagai pengelola madrasah-madrasah, karena para penguasa pada waktu itu juga membangun madrasah-madrasah, atau mengangkatnya sebagai pengelola perpustakaan. Imam Ghazali itu kalau tidak salah mengawali karirnya sebagai guru di madrasah yang didirikan oleh penguasa, oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk, di madrasah Nizamiyah. Ibnu Sina itu mengawali karirnya sebagai pengelola perpustakaan, perpustakaan istana, seperti itu. Jadi banyak ulama-ulama yang sering dikutip di dalam kitab-kitab fikih kita itu adalah qadhi-qadhi, sampai kepada qadhi tertinggi yang disebut sebagai qadhil qudat itu, ya. Dan mereka jadi otoritatif, pendapatnya itu jadi otoritatif. Kenapa? Karena dia diberi otoritas oleh sultan untuk menjadi qadhi. Ya. Nah, di Nusantara ini keadaannya jauh berbeda, sama sekali berbeda keadaan. Di Nusantara ini itu tradisi politiknya lebih sedikit mengandalkan kontrol militer dibanding kerajaan-kerajaan di belahan dunia yang lain. Kalau di Afrika Utara, Timur Tengah, Persia sampai ke India, ini kontrol militer ini fundamental, menjadi andalan betul. Jadi semuanya itu dikendalikan dengan instrumen militer. Ya, itu di mana-mana. Kalau kita lihat, Turki Utsmani itu mungkin adalah kerajaan dengan jumlah pasukan militer terbesar. Ya, karena dia menguasai wilayah yang besar dan merekrut tentara dari setiap wilayah itu campur aduk. Saya pernah baca ada kelompok namanya Druze. Kelompok namanya Druze yang lahir di lingkungan militer Turki Utsmani. Kenapa? Karena campur aduknya di lingkungan militer itu ada orang Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada macam-macam, lalu terus otak-atik bikin agama baru Druze itu tadi. Karena itu di lingkungan militer lahirnya.
Saya pernah baca seperti itu. Nah, besar sekali, dan memang kekuatan militer itu menjadi tulang punggung dari kontrol negara. Nah, beda dengan di Nusantara ini. Di Nusantara ini, ya, entah gimana, somehow, itu kekuatan militer itu minimal. Jadi kalau udah ditundukkan, udah nyerah, ya sudah, dibiarkan hidup asal tidak melawan gitu. Asal tidak melakukan perlawanan. Kita tahu ada misalnya konflik-konflik militer yang terjadi, yang kemudian berhasil ditaklukkan, misalnya selama kerajaan, selama Mojopahit ya, misalnya soal Ronggolawe, sebelum itu mana Minak Jinggo misalnya, itu kan ada konflik seperti itu, tapi kemudian tidak ada tidak ada pengerahan kekuatan militer yang permanen di wilayah-wilayah yang sudah berhasil ditundukkan itu. Begitu juga zaman Mataram Islam misalnya, zaman konflik Sutowijoyo dengan Pragulopati misalnya, ada konflik, tapi kemudian tidak ada penempatan militer secara permanen di Pati oleh pusat kekuasaan Mataram. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dalam tradisi politik di Nusantara, kepemimpinan politik itu dirangkai dalam satu konstruksi yang cenderung federatif, dan ini saya duga adalah warisan lama sejak zaman Sriwijaya. Sriwijaya itu berhasil mengkonsolidasikan pengaruh politiknya secara luas di Nusantara ini dalam waktu yang cukup lama, tidak kurang dari 7 abad, sejak abad ke-7 sampai abad ke-14 itu Sriwijaya. Nah, tapi yang dilakukan Sriwijaya itu sebetulnya hanyalah menghubungkan titik-titik perdagangan maritim dari pulau-pulau di Nusantara ini dan mengendalikan jalur-jalur perdagangannya. Itu yang dilakukan oleh Sriwijaya. Sementara dinamika politik di dalam pulau, inland politics itu dibiarkan otonom. Nah, yang terjadi kemudian adalah bahwa pertama, di dalam pulau itu sendiri itu memang tumbuh komunitas-komunitas yang independen, ya, yang otonom satu sama lain dan tidak saling mengganggu. Mungkin karena ya keadaan alam dan kemudian melimpahnya sumber daya misalnya tidak membuat mereka tidak merasa perlu saling mengganggu satu sama lain pada waktu itu. Ya, karena misalnya orang di Jawa atau di Sumatera, orang di Jawa itu kalau pada waktu itu ya, saya membayangkan ya kalau sekelompok orang dengan jumlah mungkin 300
tidak lebih dari 1.000 orang menguasai satu wilayah yang luasnya tidak kurang dari satu kabupaten, itu kan sudah turah-turah waktu itu. Mau nanam padi juga tanahnya berlebihan, mau apa namanya bikin apa saja ada gitu, mau beternak juga berlebihan. Ini beda misalnya dengan karakter alam di belahan lain di dunia ini, misalnya kayak di Afrika Utara itu orang kalau nggak tarung ya nggak makan itu, apalagi di Hijaz. Kanjeng Nabi pada waktu di Madinah itu, orang Madinah itu kalau ndak dagang ya cuma bisa makan kurma atau daging, kurma sama daging ya, karena ndak ada gandum dan ndak ada, yang ada cuma kurma sama mungkin anggur. Sampai-sampai ada riwayat bahwa ketika perang Badar itu ada telik sandi dari Mekah yang menyelidiki wilayah di sekitar Badar dan menemukan, mohon maaf, feses apa namanya, kotoran di situ, kotoran orang itu dicudik-cudik, wah ini kotoran orang Madinah ini. Itu sampai ketahuan karena tidak pernah makan selain kurma itu tadi, sampai bisa ketahuan itu model fesesnya itu. Nah, dalam keadaan begini makanya pada waktu itu menurut riwayat dikatakan bahwa sebetulnya para mukminin di Madinah waktu itu sudah gelisah sekali karena mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup hanya tanpa melakukan perdagangan. Sementara berdagang tidak mungkin karena di rute perdagangan itu dikuasai oleh kabilah-kabilah yang hostile, yang apa namanya ya, memusuhi mereka. Lalu gimana? Jalan pintasnya sebetulnya sudah lama dipikirkan. Jalan pintasnya mencegat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Itu jalan pintasnya. Tapi ya apa ya pantas. Karena nyegat kafilah dagang itu kan dengan kata lain begal. Kata lain apa ya pantas. Makanya itu pemikiran itu tidak dilaksanakan sampai turun ayat udzina lilladzina yuqataluna fi annahum zulimu. Ya sudahlah, diizinkan. Gimana tidak bisa hidup kalau tidak gitu? Dan saya kira ini hal yang sama terjadi di Sub-Sahara, termasuk juga mungkin di India, di Persia dan lain sebagainya ya, atau sekurang-kurangnya ya ada kelimpahan sebagian, tapi ada kekurangan yang juga menyolok di bagian yang lain. Sementara di Nusantara ini tanahnya ini menyediakan semua yang dibutuhkan oleh orang, sehingga dorongan untuk melakukan ekspansi itu saya kira sangat kecil atau tidak terlalu besar. Orang pertama yang berpikir untuk melakukan ekspansi menurut catatan sejarah itu kan baru Gajah Mada. Dan itu pun saya kira mungkin dia terinspirasi oleh Sriwijaya Subahpala, karena Sriwijaya itu berhasil menghubungkan seluruh Nusantara, tapi yang dihubungkan itu apa namanya, hub perdagangan itu.
jalur perdagangan itu yang dihubungkan. Sementara dalam independen. Nah, maka dalam tradisi ini kemudian para pendakwah Islam terserap dalam kepemimpinan sosial politik yang federatif itu. Jadi kiai-kiai itu menjadi penguasa komunal. Sebelum itu udah banyak penguasa komunal yang dalam tradisi politik Nusantara itu dibiarkan asal tidak menunjukkan tanda-tanda mau melawan gitu. Itu pada zaman misalnya pada zaman Majapahit katakanlah ya, pada zaman Majapahit itu kan ya namanya Ronggolawe itu dia punya kerajaan sendiri yang tidak ada hubungan birokratis yang terlalu kuat dengan Majapahit, cuma dia tidak mau melawan Majapahit. Nah, terjadi konflik itu kan karena internal lah di antara sesama saudara dan lain-lain itu ya, antara sepupu tunggal buyut itu saling bertengkar itu dulu begitu tuh kerajaan dulu ya. Ibunya kakak adik anaknya bertengkar itu dulu tuh begitu. Tapi sudah ada akarnya Gus. Ada akarnya. Secara umum ya mereka jarang ada dorongan untuk konflik memperebutkan kekuasaan. Ya. Nah, yang ada itu justru ya hidup saling menenggang, dan kalau kemudian ada yang dianggap paling sakti ya sudah dihormati bersama-sama gitu aja. Jadi raja-raja itu dihormati karena dianggap memang sakti. Nah, kalau ada yang berusaha menyaingi kesaktiannya, nah ini baru kayak Ki Ageng Mangir itu, karena dia memupuk kesaktian yang berpotensi menyaingi Sultan. Nah, lalu kalau enggak dibiarkan aja. Bahkan ada tradisi misalnya di Jawa itu ada tradisi raja memberikan tanah perdikan. Tanah perdikan itu ya tanah merdeka. Orang yang dianggap berjasa, ada beberapa kiai yang sempat mendapat hadiah tanah perdikan itu. Saya punya teman yang keturunannya kiai-kiai Nanggulan di Jogja itu, di Sentolo itu, dan Nanggulan itu statusnya dulu adalah tanah perdikan itu. Tanah perdikan merdeka, jadi dia tidak dibebani apa-apa, tidak dibebani pajak, tidak dibebani apapun, merdeka, silakan dikelola sendiri. Itu ada begitu. Nah, saya ingat sejak kuno itu ada pemimpin komunitas Ki Ageng, Ki Gede, Ki Ageng yang sebetulnya masing-masing independen. Ki Ageng Pemanahan, Ki Gede Menoreh, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Mangir, itu mereka independen masing-masing. Nah, para pendakwah Islam itu terserap ke dalam struktur ini, kemudian menjadi Ki Ageng ini. Para wali-wali itu menjadi Ki Ageng itu. Nah, itu sebabnya misalnya ketika Demak sudah berdiri misalnya dengan Raden Patah di situ, itu masih ada keraton Giri yang efektif. Keraton Giri itu masih efektif. Nah, maka ketika
orang alim menjadi pemimpin komunitas, dia mencerminkan persis seperti ayat yang dikutip oleh Hadratus Syekh tentang hubungan antara umat dengan Kanjeng Rasul SAW. Gimana itu yang nasaruhu wa azzaruhu dan seterusnya itu loh. Ya, saya memang tidak hafal, jadi itu nanti bisa dilihat itu. Ada yang ayat yang dikutip seperti itu. Coba cari itu. Jadi ada pemimpin alim ya yang mengasuh jamaahnya, komunitasnya ini, dan komunitas ini menyengkuyung si pemimpin alim ini. Orang alim ini sebagai pemimpin, sebagai imam, menyengkuyung betul dalam segala aspek kehidupannya. Nah, ini tradisi Nusantara seperti ini. Nah, hubungan yang seperti ini mungkin kita tidak bisa temui di wilayah Islam yang lain. Saya tidak tahu apakah di misalnya di India misalnya ada fenomena seperti ini. Sepertinya ya, sepertinya enggak. Walaupun India itu Hindu dan dikatakan bahwa tradisi pesantren berakar pada era Hindu. Tapi masalahnya Hindu Nusantara dengan Hindu India itu beda. Jadi Nusantara ini memang unik. Nusantara itu segala sesuatu dinusantarakan. Hindu masuk sini jadi Hindu Nusantara. Buktinya apa? Buktinya ketika sampai di Nusantara jadi nggak ada kasta. Itu aneh. Hindu tanpa ajaran kasta itu sebenarnya aneh. Begitu itu hidup di Nusantara, karena itu Hindu yang dinusantarakan itu. Nah, makanya ya, di dalam komentar dalam ulasan Syed Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf itu beliau katakan qad ijtama'at dawairuha wastaqamat amairuha. Nahdlatul Ulama ini daerah-daerahnya sudah berkumpul dan komunitas-komunitasnya sudah tegak karena ada itu. Nah, dari sisi ini ada keunikan luar biasa dengan kehadiran Nahdlatul Ulama ini, karena akar gagasan dari Nahdlatul Ulama ini adalah membangun inisiatif mengenai peradaban yang basis kekuatannya adalah ulama. Dan ini sejak saya kira sejak pasca Khulafair Rasyidin sudah nyaris tidak kita lihat fenomenanya. Ya kita tahu lah ya, namanya Sayyidina Muawiyah itu alim itu jelas ya. Tapi konstruksi daulah yang beliau bangun itu tidak didasarkan pada nalar keulamaan gitu loh. Lebih pada nalar politik dan militer. Begitu juga saya kira ketika lahirnya Daulah Abbasiyah. Siapa namanya?
Abu Ja'far Al-Mansur As-Saffah itu. As-Saffah. As-Saffah itu Abu Ja'far As-Saffah itu. Ini jelas sekali bukan soal keulamaan. Ini begitu juga Turki Utsmani yang akarnya adalah dari kalangan Mamlukin itu. Turki Utsmani itu sama. Begitu juga Mughal di India, itu orang pasukannya Timur Leng pulang masuk Islam akhirnya terus nggak mau pulang, ngedon bikin kerajaan sendiri gitu, kira-kira begitu. Nah ini ada Nahdlatul Ulama yang berpikir, ada Kiai Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan, kiai-kiai, ulama-ulama yang berpikir untuk membuat rintisan terkait peradaban baru itu dengan basis kekuatan ulama. Karena NU ini yang diajak ulama loh, ini orang awam-awam itu jangan salah, jangan GR ini. Orang awam-awam jangan GR. Yang diajak itu ulama. Ulama yang diajak, yang diseru itu ulama. Ya ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah kullukum la baru wa man tabi'akum. Jadi awam-awam ini tidak punya status kalau tidak mengikuti ulama. Gitu. Tidak punya status. Yang ada itu ulama, wa man tabi'akum. Gitu. Jadi orang goblok-goblok ini kalau ikut ulama baru punya status, kalau enggak ada status gitu. Ini saya kira eksplisit sekali. Bagaimana cara kita memahami ini kalau enggak begitu ya? Ini ingat ini tarfidiyah ini jangan GR ya. Sampai makomnya pengikut harus menjadi pengikut supaya punya status. Kalau enggak jadi pengikut, enggak ada status. Nah, jadi basisnya ulama. Kenapa Kiai Hasyim dan teman-teman berani berpikir semacam itu? Karena mereka punya pengalaman itu sendiri. Mereka bisa kok gitu. Turun temurun itu dari sejak mbah-mbahnya dulu bisa menjadi penguasa-penguasa dan mengelola sendiri jamaahnya. Nah sekarang bagaimana di tengah perkembangan? Karena saya kira para ulama pada itu menyadari betul juga dinamika baru di dalam peradaban ini. Saya sering singgung dalam berbagai kesempatan ya. Saya itu soal Kiai Maimun suatu kali, Kiai Maimun Zubair Allah yarham ya. Dan beliau cerita kepada saya, aku kemudian kawin cilik aku kerep krungu abah iku grenengan dhewe. Dunia berubah, Cung. Dunia berubah, Cung. Ketika saya masih kecil, kata Kiai Maimun Zubair, itu sering mendengar ayah saya bergumam-gumam, dunia ini berubah nak, dunia berubah ini nak. Itu awal abad ke-20, karena Kiai Maimun itu lahir 1928. Maaf. Iya betul, 1928. Kiai Maimun Zubair itu lahir 1928. Jadi masa kanak-kanaknya itu sekitar tahun 30-an. Nah kesadaran itu sudah ada sejak lama. Ya, apalagi kiai kita, Kiai Hasyim, Kiai Wahab dan lain-lain ini sudah mondok di Mekah, di Hijaz sejak mulai akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 itu. Saya tidak tahu Hadratus Syekh itu mungkin di Mekah kapan. Yang saya punya jelas-jelas punya riwayat itu
tentang Kiai Wahab. Kiai Wahab itu datang ke Mekah 1908, pulang 1914. Tepat dimulainya Perang Dunia itu beliau pulang. Nama Kiai itu sebetulnya mengalami eksposur dari dinamika perubahan zaman itu. Dan kita tahu kegelisahan mengenai dinamika baru itu sudah tafsir As-Sawi itu tanggalnya berapa tahunnya itu tafsir As-Sawi itu sudah menyebut tentang Wahabi. 1800 awal, 1700 Ya karena memang Wahabi itu abad ke-18, 1700 sekian itu mulainya itu gerakan Wahabi itu. Dan yang pertama-tama mereka incar memang orang-orang Quraisy, terutama ulama-ulamanya, karena ini dendam Badui kepada Quraisy. Bayangkan itu abad 18, Kanjeng Nabi itu abad ke-8 sampai abad ke-18, 10 abad orang Badui itu tidak pernah kebagian. Kekuasaan itu dari Quraisy pindah ke Mamluk, gitu toh, pindah ke Turki, pindah ke Persia. Orang Badui nggak kebagian-bagian, mereka meminta bagian, yang diincer Quraisy duluan. Wah itu dulu itu memang luar biasa orang di masjid dibunuhin sama ini Wahabi awal, sampai mereka ditumpas oleh pasukan Mesir ya waktu itu. Siapa? Ali Pasha ya, Ahmad Ali Pasha. Ini sudah diketahui, jadi sudah ada kegelisahan dan ini ada apa ini? Dunia yang berubah ini, apalagi dengan hadirnya gubernur Hindia Belanda yang itu baru memang. Dulunya kan tidak ada, dulunya kan cuma VOC. VOC itu bukan pemerintahan. VOC itu cuma ngambil kontrak dari kerajaan-kerajaan Jawa yang ada. Nah belakangan kemudian mulai siapa? Mulai Jan Pieter Sun Kun saya kira. Mulai didirikan gubernur Hindia Belanda. Dan birokrasi gubernur mulai dibangun awal abad ke-20 itu. Nah ini menimbulkan kegelisahan luar biasa dan menjadi kesadaran dari para kiai, para ulama. Nah pada 1923 ini Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah proklamirkan, berdiri Mamlakah Saudiyah itu. Nah tidak lama kemudian ada sejumlah pemimpin di Nusantara yang menggagas untuk membentuk delegasi utusan ke Saudi sebagai negara baru. Dan delegasi ini disebut sebagai Komite Khilafah. Komite Khilafah. Nah saya belum mempelajari secara dalam soal ini ya, nanti silahkan ini intelek ini yang melakukan elaborasi. Nah Komite Khilafah ini, kenapa Komite Khilafah? Karena baru saja ada khilafah yang runtuh, yaitu khilafah Utsmaniyah, dan muncul raja baru namanya Saudiyah ini, kerajaan Saudiyah ini. Dan ini sangat penting karena mereka menguasai Hijaz dengan Makkah Madinah, dengan Haramain di situ. Nah, terus gimana nih statusnya? Nah saya minta nanti ada
ada yang mengecek ini, apakah Komite Khilafah ini mau menyatakan dukungan atau cuma mau mengecek saja, gitu. Cuma mau memverifikasi saja. Nah pada waktu itu yang katanya dimasuk Kiai Abdullah Abdullah itu katanya sudah dimasukkan dalam Komite Khilafah itu katanya, tapi beliau tidak jadi ikut berangkat karena alasannya ketinggalan kapal katanya. Yang menurut saya ini agak nggak masuk akal. Saya curiga sebetulnya Mbak Wahab memang nggak mau ikut sebetulnya. Itu karena ya pada zaman itu namanya orang masuk mau naik kapal itu kan pasti udah jauh-jauh hari udah ditentukan jadwalnya kan, sehingga banyak waktu untuk persiapan. Saya ya tidak tahu ya, tapi curiga saya memang Mbak Wahab itu tidak mau ikut. Nyatanya kemudian beliau menggagas komitenya sendiri yang beliau namai Komite Hijaz itu, yang berangkat belakangan ya. Nah tapi saya kira Mbak Wahab itu sudah punya assessment tentang Mamlakah Saudiyah ini. Begini, pertanyaan yang paling mendasar pada waktu itu adalah ketika Daulah Utsmaniyah sebagai tulang punggung konstruksi peradaban Islam itu runtuh karena kalah perang, runtuh. Terus apa gantinya? Apa yang menggantikannya? Nah, ketika lahir Mamlakah Saudiyah ini kan kemudian pertanyaannya, apakah Mamlakah Saudiyah ini memang pantas menjadi konstruksi pengganti dari Daulah Utsmaniyah. Nah, Komite Khilafah itu tahun 24 kalau salah berangkat. Coba nanti dicek ya, pokoknya sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Sehingga tentu para ulama itu sudah dengar apa hasilnya, mereka ini sudah dengar. Pulang dari Hijaz itu sudah dengar hasilnya. Tapi toh kemudian para ulama itu tetap menggagas berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, dan di dalam Muqaddimah Qanun Asasi ini jelas dikatakan eksplisit sekali itu Hadratus Syekh bahwa ini ada orang-orang yang menyeleweng, ada orang-orang ahli bid'ah yang memutarbalikkan fakta, ada orang-orang yang menyimpangkan agama, ada orang-orang ini itu yang mereka membuat gerakan-gerakan, bahkan membuat organisasi untuk aliran-alirannya tuh, isme-isme itu. Sementara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini malah tiarap, mau dikatakan bu. Sedangkan mereka yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah malah berkoar-koar dan sebagainya. Nah, dari sini yang saya pahami adalah bahwa Kiai Hasyim dan kawan-kawan telah sampai pada kesimpulan bahwa Mamlakah Saudiyah ini tidak bisa menggantikan konstruksi peradaban Turki Utsmani yang sudah runtuh sebelumnya. Kenapa? Pertama-tama karena bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang namanya Daulah Islamiyah itu sepanjang sejarah itu kan kurang lebih Ahlus Sunnah wal Jamaah terus itu.
mulai zaman taruh kata mulai Abbasiyah lah. Walaupun ada perdebatan yang liar sekali, tapi tetap yang dominan dan hidup secara sustainable itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu mewarnai terus. Itu mewarnai Turki Utsmani, mewarnai Mughal di India, mewarnai juga kerajaan Timbuktu di Afrika. Itu Ahlussunnah wal Jamaah semua, dan itu bertahan lama sekali, ya 7 abad juga sekurang-kurangnya. Nah tiba-tiba runtuh. Nah kalau kemudian yang datang adalah Mamlakah Saudi, apakah ini bisa jadi ganti? Ya, dari semua tadi pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan, dan juga dari apa yang ada di dalam Muqaddimah Qanun Asasi, saya kira para ulama Odak itu, Kiai Hasyim dan lain-lain sudah membuat kesimpulan, assessment bahwa tidak bisa ini. Jadi tidak bisa kita ikut ke dalam konstruksi Mamlakah Saudi, ini tidak bisa. Ya. Nah padahal butuh, belum ada. Di tempat lain juga tidak ada ini yang memulai konstruksi baru, itu tidak ada inisiasi, tidak ada sama sekali. Dari mana? Tidak ada. Mustafa Atatürk itu malah mengumumkan bubarnya Turki Utsmani, diganti dengan Republik Turki yang berorientasi ke Barat. Jangan, tidak ada sama sekali inisiatif untuk membangun kembali, merintis terbangunnya kembali konstruksi peradaban Islam Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak ada. Nah maka ini luar biasa keberanian dari para Kiai Hasyim dan kawan-kawan untuk menginisiasi berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Dan ini jelas, ya kalau bukan untuk inisiasi rintisan peradaban baru, ya kita tidak menemukan alasan yang lain. Karena kalau yang lain-lain itu sudah ada semua. Organisasi Islam nasionalis sudah ada Sarekat Islam. Ya. Kalau soal pendidikan ada Muhammadiyah itu juga teman sendiri, Kiai Ahmad Dahlan itu. Kemudian ada juga yang lain-lain, ada Al-Irsyad, siapa, Surkati, Syekh Surkati dan lain. Kenapa ini kok masih tetap butuh mendirikan Jamiah Ulama ini gitu. Nah memang di sekitar masa itu, awal abad ke-20 itu, dunia Islam, khususnya seluruh dunia Islam itu semuanya di bawah kekuasaan kolonial dari negara-negara Eropa, ya. Dan semuanya ingin merdeka, semuanya tidak terima dikuasai oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena itu kafir semua gitu. Itu negara Eropa ini dianggap sebagai kekuasaan kafir yang menguasai
wilayah-wilayah Islam. Persepsinya begitu. Nah, maka semuanya melawan sebetulnya. Gairah melawan. Kita mendengar riwayat tentang perlawanan-perlawanan besar di seantero wilayah berpenduduk Muslim pada waktu-waktu itu, bukan cuma di Indonesia ya. Di Afrika Utara misalnya ada Umar Mukhtar misalnya, kemudian juga ada tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh besar yang lainnya mau melawan. Nah, di dalam dinamika itu, dan itu berlangsung sejak lama sebetulnya. Nah, di tengah-tengah perlawanan itu ya banyak eksperimen ideologis yang dilakukan. Orang kan kemudian mencari ideologi yang paling efektif untuk membangkitkan perlawanan. SI, Syarikat Islam itu sebetulnya didirikan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jelas-jelas itu SI itu. SI itu organisasi politik yang pertama kali didirikan di Indonesia yang secara eksplisit menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuannya. Itu Syarikat Islam. Nah, kenapa Islam? Kenapa Syarikat Islam? Ya karena pertama ini mayoritas Muslim Indonesia ini, dan karena aspirasi melawan itu datang dari Islam, karena tidak mau dijajah oleh Belanda yang kafir itu gitu loh. Tapi pada satu titik ini kemudian dianggap kurang efektif oleh sebagian pendukung Syarikat Islam. Mereka mencari ideologi yang lain, maka mereka dapat komunisme itu, sehingga lahir SI Merah yang kemudian jadi PKI. Nah, ada macam-macam percobaan ideologis yang lain. Bung Karno bikin PNI dengan ideologi nasionalisme. A.R. Baswedan bikin ideologi etnik dengan Partai Arab Indonesia. Etnik, sangat etnik. Nah, ya, ini menarik sekali ini, bahwa ada orang Arab di Indonesia mendirikan Partai Arab Indonesia. Itu menarik sekali ya. Nah, saya kira ini perlu dielaborasi lebih dalam ini, apa maunya ini kok bikin Partai Arab ini. Jadi ya. Sementara selama kurun waktu yang lama di bawah Hindia Belanda itu, ya, etnik Arab itu bagian dari kemapanan kekuasaan, karena mereka ini termasuk timur asing, negara kelas 2 di atas pribumi. Itu pribumi itu warga negara kelas 2, mereka ini warga negara kelas 3-nya itu pribumi. Jadi selama penjajahan Belanda ini etnis Arab dan Tionghoa itu lebih banyak diuntungkan daripada ruginya.
pemberontakan Diponegoro itu terjadi karena kontraknya Belanda itu disubkontrak ke etnik Arab dan Cina ini sampai rakyat pribumi itu sampai begitu tergencet ya gitu, sehingga tidak bisa lagi hidup. Yang untung siapa ya? Yang negara kelas 2 ini sebagai maklar kekuasaan. Jadi waktu itu. Nah, kemudian ada lagi ideologi modernisme. Ideologi modernisme yang menolak tradisi dan mempersalahkan tradisi karena atas kekalahan dari peradaban Islam menghadapi Eropa. Ini yang salah. Tradisi itu apa? Tradisi itu Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Jadi makanya modernisme ini mempersalahkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai biang kekalahan Islam dalam pertarungan melawan Barat pada waktu itu. Nah, dan lain sebagainya. Ideologi-ideologi ini kemudian membentuk gerakan-gerakan organisasi dan lain sebagainya. Itu yang digelisahkan dan diekspresikan kegelisahan itu secara jelas di dalam Muqaddimah Qonun Asasi ini ada. Mereka bukan cuma ngomong, mereka bikin organisasi sehingga lalu menggalang pengikut-pengikut juga. Dan orang-orang yang memang dasarnya nasibnya celaka lalu mengikuti mereka gitu kan. Alladzina ghulabahum asyiqwa ghulabathum asyiqwatu. Jadi orang-orang yang memang aja dasarnya wong cilaka lalu jadi ikut mereka gitu. Dari situ itu. Ikut ideologi-ideologi yang enggak jelas disebut. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah ini dianggap sudah tidak relevan, bahkan dianggap musuh. Nah, maka ini yang kemudian mendorong Hadratus Syekh bersama kiai yang lain mendirikan jamiah. Dan dimaksudkan untuk menggalang seluruh masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqaf itu begitu beliau. Al-jami'ah allati qad sata'at basyairuha wajtama'at dawairuha wastaqamat amairuha. Lalu fa'ina tadzabun ayyuhal mu'ridun. Begitu. Kalian mau kemana lagi? Ini sudah ada ini, ayo sini ikut. Kalau ndak ikut minas sabiqin ya minal lahikin juga ndak apa-apa. Tapi ayo ikutin karena dimaksudkan untuk semua. Larutnya ya, kalau kita lihat ini, ya memang maunya bikin peradaban. Ini bukan sekedar bikin organisasi parsial itu enggak. Lo mau bikin peradaban ini. Nah, dan itu di dalam perjalanannya itu kelihatan sekali bahwa pertama-tama yang dilakukan oleh Jamiah ini adalah memastikan validitas keulamaan dari setiap partisipannya. Jadi di samping ini teman-teman yang mondok bareng gitu, kemudian yang
sejak dulu dikenal kapasitas keilmuannya, ini yang mereka yang bisa diajar. Maka tidak gampang waktu itu, tidak cepat berkembang struktur organisasi ini karena memang apa? Ya tidak mau nunjuk orang jadi pengurus sembarangan tuh, tidak mau sejak awal itu. Tidak mau asal udeng-udengnya gede terus jadikan suriah, itu kan tidak mau dulu itu. Kalau tidak ngalim beneran tidak boleh gitu. Jadi kalau cuma tukang suwok saja itu endam, belum masuk ke kriteria gitu. Harus betul-betul alim betul, baru bisa masuk dalam struktur jamiah. Kalau tidak alim ya cukup jadi pengikut saja gitu. Nah ini kemudian diteruskan dengan eksperimen yang lebih deliberate pada era Kiai Mahfud Siddiq ketika beliau menginisiasi gerakan Mabadi' Khairah Ummah. Ini Masya Allah, ini Kiai Mahfud Siddiq ini Masya Allah. Jadi idenya Kiai Mahfud itu, nilai-nilai ini, keulamaan ini mari diimplementasikan secara deliberate dan terstruktur. Jadi nilai-nilai tentang amanah, nilai-nilai tentang kejujuran dan sebagainya. Maka beliau menginisiasi gerakan namanya Mabadi' Khairah Ummah dengan basis apa coba? Dengan basis pedagang. Ini luar biasa. Saya coba dipikirkan ya, bagaimana kontroversi ideologi ekonomi dan politik yang terjadi pada waktu itu. Kita tahu bahwa sebelum itu ada komunisme, marxisme yang membangun gerakan berbasis buruh, proletar, melawan borjuasi kan. Borjuasi itu siapa? Pemilik kapital dan pedagang. Itu yang dilawan oleh komunisme. Di Rusia jadi revolusi Bolshevik, basisnya buruh-buruh pabrik. Belakangan di Cina, Mao lalu menggantinya dengan basis petani. Pemimpin revolusi Rusia itu tidak suka sama petani. Lenin itu mengatakan menjuluki petani itu, mereka nggak bisa diajak apa-apa. Petani sekarung kentang saja nggak bisa diajak apa-apa, dianggap sama dengan kentang karena cuma bisa cuma bisa dikonsumsi, tidak bisa diajak bergerak. Tapi justru mau menjadikan petani sebagai basis gerakan. Jadi ada komunisme berbasis buruh, proletar, itu Bolshevik di Rusia, berbasis petani di Cina. Nah di Indonesia Bung Karno menginisiasi gagasan baru yang disebut Marhen. Siapa Marhen itu? Marhen itu orang yang bekerja dengan alat-alat produksi yang dikuasai sendiri. Maka termasuk di dalamnya petani yang punya lahan sendiri, tukang pengrajin dan lain sebagainya. Orang-orang yang bekerja dengan alat-alat produksi yang dikuasainya sendiri. Ini term-term Marxisme, term-term dalam teori Marxian. Ya. Nah, siapa yang dihadapi? Semuanya. Dihadapi siapa?
borjuasi yang mengambil untung dari pekerjaannya pekerja yang sesungguhnya ini gitu ya. Borjuasi itu siapa? Pemilik kapital dan pedagang. Pemilik kapital dan pedagang, borjuasi. Karena mereka ini kan yang dapat untung. Pemilik kapital ini orang suruh kerja, ya hasil kerjanya itu dijual, tapi yang upah yang dibayarkan kepada pekerjanya itu cuma sedikit. Nah, kelebihannya dia ambil sebagai keuntungannya dia, jadi itu dianggap dia mengambil untung dari pekerja yang sesungguhnya. Nah, kemudian dijual lewat pedagang, sama pedagangnya ambil untung lagi, nggak kerja cuma jual dapat untung dia, tidak ikut bikin. Jadi ini musuhnya itu. Nah ini Kiai Mahfudz Siddiq membangun gerakan Mabadi' Khairul Ummah, basisnya apa? Pedagang. ini luar biasa ini, pedagang. Tapi dengan secara ketat menerapkan norma-norma dalam idealisme Islam di antara para partisipan anggota itu. Misalnya tidak boleh orang itu tidak boleh berkata bohong, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh mengkhianati amanah itu apa basis nilainya itu. Tidak boleh bohong, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh mengkhianati amanat. Itu basis Mabadi' Khairul Ummah itu sebetulnya itu. Nah itu ketat sekali, sampai-sampai orang mau daftar jadi anggota gerakan Mabadi' Khairul Ummah itu tidak langsung diterima. Dia harus dikurasi dulu selama beberapa bulan oleh kiai-kiai kurator yang ditunjuk. Kalau sampai dia ketahuan bohong, nggak jadi diterima itu. Kalau ketahuan janji lalu tidak memenuhi, nggak jadi diterima. Idenya itu ini kayak kira-kira padahal apa namanya bandingannya itu kayak Marxisme romantis itu loh, Marxisme yang kayak lagunya John Lennon itu. Pokoknya berbagi sama rasa sama rata itu. Ini begitu kayak begitu. Tapi kalau sudah jadi anggota gerakan, dia berhak untuk mendapatkan pertolongan apapun tanpa ditanya dari sesama anggota. Jadi dia akan dapat sertifikat itu ditaruh dicandelkan di depan rumah atau di warung. Sehingga kalau ada anggota gerakan datang ke kota yang asing, dia tinggal pergi ke pasar, lihat kalau ada warung pedagang los yang pasang sertifikat atau tanda keanggotaan Mabadi' itu, dia tinggal perkenalkan diri, kalau saya juga anggota gitu. Saya punya keperluan ini. Dia misalnya berhak menginap 3 hari tanpa ditanya, keperluannya apa, pokoknya difasilitasi yang nginep dan diakomodasi 3 hari tanpa ditanya. Kalau sudah lebih 3 hari baru boleh ditanya gitu. Itu saja masih boleh nginep sampai 7 hari, itu sampai detail begitu Kiai Mahfudz Siddiq ya. Nah beliau saya kira berpikir bahwa ini untuk memulai peradaban kita perlu membangun basis sosial. Kalau tadi para pendiri, para muassis itu berpikir tentang core
core force ya, kekuatan inti dari inisiatif adalah ulama. Nah, Kiai Mahfud Siddiq mulai berpikir tentang basis sosial. Siapa? Pedagang. Tapi pedagang yang harus dipikirkan, harus dididik dengan norma-norma perilaku yang benar. Nah, dari dua hal ini tentang ketatnya mengontrol ulama yang bergabung, kriteria ulama yang bergabung, dan ketatnya membangun basis sosial gerakan yaitu para pedagang. Ini dua-duanya menyebabkan Nahdlatul Ulama memang sulit berkembang. Karena jadi anggota aja susah. Saya dapat riwayat dari Kiai Mukhid Muzadi. Kiai Mukhid waktu mondok di Tebuireng itu beliau ikut Kiai Karim, Kiai Abdul Karim Hashim. Itu kan udah ada banyak bus kan, ada Kiai Wahid, Kiai Karim, Kiai Hazik, Kiai Kholek, Abdul Kholek. Nah, Kiai Mukhid Muzadi ini ikut Kiai Karim. Itu sebabnya Kiai Mukhid ini dulu Masumi, termasuk ayahnya Pak Haji Muzadi itu Masumi, karena referensinya adalah Kiai Karim. Itu. Nah, karena Masumi itu, maka adik bungsunya Kiai Mukhid ini 9 bersaudara. Beliau sulung, Kiai Mukhid ini sulung dari 9 bersaudara. Karena beliau ini Masumi, maka adiknya yang bungsu tidak dipondokkan, bukan di pondok NU, dipondokkan di pondok Masumi, yaitu di Gontor. Adiknya yang bungsu itu namanya Kiai Hashim Muzadi, di pondok Masumi. Nah, baru belakangan ketika Gus Dur pulang dari Baghdad, Gus Dur memang melakukan perburuan kiai-kiai yang punya kapasitas kuat. Dan beliau tahu tentang Kiai Mukhid, lalu beliau cari, beliau datang. Itu sejak sebelum Gus Dur ketua umum ya. Kiai Mukhid juga tadinya kaget juga didatengin Gus Dur. Siapa ini? Bukan gitu, ternyata putranya Kiai Wahid. Lalu berproses di situ sehingga berhasil diinsafkan Kiai Mukhid ini ikut NU lagi. Itu sama yang terjadi. Misalnya di Kajen itu ada keluarga Kiai Thohir. Jadi Kiai Karim itu waktu dipondokkan Mbah Hasim ke Kajen, dititipkan kepada Kiai Nawawi Kulon Banon. Dititipkan kepada Kiai Nawawi Kulon Banon. Karena itu keluarga Kiai Nawawi ini orientasinya ke Kiai Karim Masumi. Jadi ketika kampanye NU rame-rame 55 itu, Kulon Banon masang bendera Masumi raksasa paling gede sak Pati itu waktu itu. Kiai Nawawi itu Masumi, Kiai Thohir Masumi. Lah anaknya namanya Kiai Mu'ad. Kiai Mu'ad Thohir ini tidak tahu kenapa sih dia. Saya juga tidak tahu ceritanya gimana Kiai Mu'ad. Kalau jadi aktivis NU sampai di ledek sama teman-temannya, gue anaknya Masumi kok, mumpung temen NU nih sering. Nah, sekarang jadi salah seorang Rois Suriah, lumayan lah kalau Pak Hasim jadi ketua umum Tanfidiyah, ini Kiai Mu'ad Thohir jadi Rois Suriah PBNU sekarang. Ya, lama sebetulnya beliau, pada waktu beliau mendukung Kiai Said jadi Rois Am itu beliau cuma
ditempatkan di Awan. Mungkin karena masih Basal masih mikir Masuminya ini. Idealisme Kiai Hasyim ini pertama jelas Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau yakin bahwa peradaban Islam Nusantara ini peradaban Ahlussunnah wal Jamaah. Itu keyakinan beliau, seperti beliau ungkapkan dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Maka beliau punya visi untuk mengembalikan lagi peradaban Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Sehingga itu sebabnya beliau serta-merta menyetujui ketika diajak mendirikan MIAI yang kemudian berkembang menjadi Masyumi itu. Karena beliau ingin ini mari gabung bareng, terus kiai-kiainya ini yang mendorong supaya seluruh elemen Islam kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pemikiran dari Kiai Hasyim, ya. Nah cuma belakangan kemudian Kiai Wahab mendapati bahwa kaum modernis ini sangat dominan di dalam Masyumi. Kenapa? Karena Masyumi itu konstruksi modern. Masyumi itu konstruksi modern yang hanya bisa dikelola oleh mereka yang sudah mengalami exposure yang cukup terhadap seluk-beluk modernitas, yaitu mereka yang terdidik di dalam sekolah-sekolah Belanda. Sementara orang NU termasuk kiai-kiainya dari awal tidak mau sekolah, pakai dasi aja haram, sehingga tidak ada yang sekolah. Di dalam soal konstruksi modern ini jelas susah untuk bisa mendominasi, sehingga yang dominan kelompok modernis memang. Nah disitulah kemudian Kiai Wahab mengambil tindakan drastis sekali, keluar dari Masyumi, bikin partai sendiri. Dan ada ungkapan beliau yang luar biasa. Satu, beliau katakan, kita bukannya tidak mau persatuan, tapi kita tidak mau persatuan model kusir sama kuda, model kusir dokar sama kuda. Itu kita dijadikan kudanya, itu bersatu tapi kudanya dipecuti terus. Tidak mau begitu, itu ungkapan. Ini menggambarkan bagaimana basis ini sebetulnya adalah kiai-kiai NU masih kuat, tapi kepemimpinan organisasi didominasi oleh kelompok modernis. Ada ungkapan lain berkatakan, jangan percaya kalau mengatakan bahwa NU ini, ada orang yang bilang NU ini gelugu, NU ini meriam. Itu Kiai Wahab. Kemudian satu lagi beliau bilang, karena kenyataan bahwa memang belum banyak kalangan NU yang siap mengelola entitas modern partai itu, beliau bilang pokoknya punya bis sendiri. Kalau belum punya supir, nyewa supir ya. Yang penting bisnya punya kita sendiri. Itu beliau yang katakan begitu. Nah ini berarti di satu sisi Kiai Wahab ini melihat bahwa mempertahankan eksistensi dari entitas Nahdlatul Ulama itu fundamental. Karena kalau tidak, nanti NU ini akan ya terdisolusi
di dalam konstruksi Masyumi, karena yang mimpin bukan NU, dan NU dianggap secara taken for granted sebagai bagian dari Masyumi. Nah begitu NU jadi partai, nah ini yang tadinya sangat eksklusif jadi massal gitu. Yang tadinya NU ini memang fenomena Jawa Timur, mohon maaf ya, sebelumnya. Jadi NU itu memang sudah sebelumnya muktamar di Banjarmasin, di Makassar, di Medan, tapi tetap saja jadi fenomena Jawa Timur gitu. Karena di tempat lain susah berkembang. Kenapa susah berkembang? Karena mau daftar susah gitu. Kalau ndak ngalim beneran ndak bisa diterima gitu. Jadi ndak bisa berkembang tempat lain. Jadi perkembangannya di sekitar Jawa Timur, santri-santrinya Kiai Hasyim di Jawa Timur ini. Tapi begitu menjadi partai politik serta merta menjadi fenomena nasional. Jadi kuat di Sulawesi Selatan, kuat di Kalimantan Selatan, di Sumatera Utara, NTB, Lampung, ya, dan lain sebagainya. Nah, cuma nature dari keanggotaannya berubah. Yang tadinya keanggotaan menjadi keluargaan. Kiai Mukhid itu dulu cerita ketika dia masih di Tubuh Ireng sudah santri senior dan ikut Kiai Karim. Beliau tidak bisa jadi anggota NU, tidak bisa. Beliau itu coba bisa yang jadi anggota ya kiai-kiai itu, kiai yang sudah kiai beneran. Beliau enggak. Jadi sering di Tebu Ireng itu ada rapat NU begitu ya, Kiai Mukhid itu walaupun dia santri senior, semua urusannya Kiai Karim itu beliau yang ngurus. Beliau cuma bisa dengerin dari luar, nggak boleh ikut rapat. Itu Kiai Mukhid, elit sekali, sangat eksklusif dan ketat sekali. Tiba-tiba jadi partai politik, semua orang masuk. Bahkan Kiai Wahab itu sengaja merekrut orang-orang yang aneh-aneh, seperti Osmar Ismail. Wah itu kontroversial, masa tukang ketoprak, tukang itu kan pembuat film kan, Kiai nyebutnya ketoprak. Jadi anggota konstituan NU diambil aja sama ya, Mr. Sunario. Mr. Sunario ini ahli hukum, ya, seorang Jawa gitu aja. Arsul, kok Arsul? Asrul Sani, kalau Arsul kan Asrul Sani. Asrul Sani, seniman-seniman. Jamaluddin Malik. Ya mereka yang memang tidak tumbuh dari kalangan, dari lingkungan pesantren. Direkrut kenapa? Karena mereka punya kemampuan mengoperasikan partai sebagai entitas modern itu. Gitu. Nah masuk Orde Baru, kita tahu kemudian NU menyatakan mengundurkan diri dari politik, persis juga karena itu visusinya di P3 ini yang kita tahu lah, kayak gitulah ya, nanti kalau diomongkan juga kepanjangan ya. Akhirnya withdraw dari politik. Nah tapi dari keseluruhan itu benang merahnya apa? Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai satu struktur, Jamiah sebagai struktur itu harus stay intact gitu, tidak boleh buyar, harus tetap apa bahasa Indonesianya intact gitu Pak. Iya harus tetap utuh gitu, jangan sampai buyar ini, harus tetap utuh. Nah kita bisa menghadapi zaman macam-macam tapi harus tetap utuh. Kenapa? Karena nanti pada ujungnya ini harus bisa fungsional sebagai hukumah diniyah.
Nah, kita bisa bayangkan di sini alangkah luas arena perbincangan intelektual yang bisa kita bangun terkait ini, dan alangkah dinamisnya. Ya, mulai tadi saya singgung secara di bawah itu bagaimana hubungannya hukumah diniyah dengan hukumah sia-sia. Lalu bagaimana kreativitas kita dalam menanggapi dinamika perjalanan kita ini dari waktu ke waktu. Ya, nah ini penting sekali untuk menjadi wawasan kita. Ya, saya dalam hal ini sekedar melontarkan apa yang saya pahami dari Muqaddimah Qur'an Asasi dan perjalanan sejarah NU sejauh ini gitu ya. Nah, tapi menurut saya kira juga Bapak Ibu teman-teman semua setuju, ini layak dipikirkan, barang segede ini layak dipikirkan lah gitu, layak untuk dipikirkan. Nah, kalau tidak begini kita mau ngapain? Masa ber-NU cuma buat nyalon ini nyalon itu kan ya, tidak cocok lah itu ya. Nah ini maka mari ke depan kita kembangkan lebih lanjut diskusi ini ya. Nah yang dilakukan oleh PBNU sekarang kan mulai menyusun elemen-elemen operasionalnya satu demi satu gitu. Sekuatnya, karena tidak bisa juga tiba-tiba langsung, tidak bisa juga karena ada masalah yang problematik sekarang ini. Mohon maaf misalnya ya, NU yang terlalu kuat di Indonesia ini juga berbahaya Pak, berbahaya serius. Kenapa? Ya karena kita ini punya negara bangsa yang harus kita hidupi, dan ini menjadi bagian dari komitmen para muassis. Tidak boleh NU terlalu kuat itu. Di samping juga ya ada bahaya yang lebih praktikal. Karena kalau terlalu kuat NU ini bisa jadi fasis Pak. Di mana-mana itu kalau ada struktur yang terlalu solid dan kemudian punya leverage politik terlalu besar, jadi fasis. Itu di mana-mana dalam sejarah. Nazi itu juga gara-gara terlalu kuat dia jadi fasis. Jepang dan lain-lain. Maka NU ini harus tahu ukur-ukur, jangan sampai NU ini menjadi fasis. Jangan sampai. Apalagi ada banser segala macam, bahaya itu. Nah, kita harus kreatif dan memang harus ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.